pemirsa White Shots, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda di VOA Pop News bersama Serpa Gemilang Sari dari studio VOA di Washington DC. Dan kali ini kita akan membahas berbagai berita terbaru dari dunia entertainment dan juga lifestyle. Kali ini kita akan melihat siapa sajakah bintang film Hollywood pria yang mendapatkan badan yang paling tinggi. Akan kita bahas semuanya, tapi kita lihat dulu Hollywood Highlights yang berikut ini. Tahun ini adalah tahunnya Anne Hathaway. Ia berhasil mendapat peran dalam 2 film dalam 1 tahun dan dalam 2 peran yang cukup terkenal pula, yaitu Catwoman yang disutradarai oleh Christopher Nolan dalam film The Dark Knight Rises dan Fatine dalam film musim liburan yang diadaptasi dari film musikal Les Miserables. I dreamed a dream in time gone by. When hope was high, life worth living. Apa tanggapan Anne saat ditanyakan mengenai hal tersebut? Ternyata dia memilih untuk menjawab dengan hati-hati dan tetap rendah hati. It feels like I'm very pleased to be in 2 films this year that I know people will actually go to see. Because it's been a couple years since that happened. Yang membedakan antara karakter Catwoman dalam The Dark Knight Rises dengan film Batman sebelumnya adalah kemampuan Catwoman secara fisik bisa mengalahkan Batman yang dimainkan oleh Christian Bale dan juga melawan musuh barunya Bane yang diperankan oleh Tom Hardy. So we developed a fighting style for her that would make you believe that this is a girl who actually gets out of scrapes and can defend and can take care of herself. Satu hal yang paling menonjol dari peran Fatine dalam film Les Miserables dan Catwoman dalam The Dark Knight Rises adalah saat ia harus menyanyikan lagu yang sangat menyentuh hati, yaitu I Dreamed a Dream. Yeah. So after I had finally broken through and actually become an athlete, then I had to just strip it all away, including my hair. It's just gone. So different from this hell I'm living. So different now from what it seemed. Sudah ganteng, berbakat, dan juga hartanya pun berlimpah, kurang apa lagi? Nah, inilah akan kita bahas 3 aktor yang dianggap paling kaya di dunia. Di peringkat ketiga diduduki oleh seorang aktor dan juga komedian Adam Sandler. Nah, walaupun film-filmnya tidak terlalu disukai oleh para kritikus, tapi ternyata dia sangat populer di antara para pecinta film di seluruh dunia. Dan juga di peringkat kedua yaitu Leonardo DiCaprio. Walaupun keuntungannya sama dengan Adam Sandler yaitu $37 juta, dan juga film terakhirnya J. Edgar tidak memasuki Oscar, tapi tetap saja ya dia dianggap sebagai salah satu aktor yang terkaya dan juga termahal. Nah, siapakah yang menduduki peringkat 1? Bisa ditebak, sudah penasaran? Dia adalah Tom Cruise. Walaupun pernikahannya dengan Katie Holmes sedang terguncang, tetapi ternyata di tahun 2012 ini adalah tahun yang sangat menguntungkan untuk Tom Cruise. Dia mendapat keuntungan sebesar $73 juta. Nah, sekarang waktunya kita bertemu dengan satu grup anak-anak muda yang sangat pintar, masih muda dan juga berbakat. Mereka baru saja datang ke Washington DC untuk mengikuti sebuah program yang sangat menarik untuk ditonton. Langsung kita bertemu dengan para peserta G20 Youth Summit. Ini dia. Nah, beginilah suasana dalam G20 Summit, sebuah konferensi tahunan yang dihadiri oleh 20 negara dengan ekonomi terbesar. 6 delegasi Indonesia yang terdiri dari anak-anak muda juga mendapat pengalaman mengikuti konferensi seperti ini. Mereka berpartisipasi dalam sebuah program bernama G8 and G20 Youth Summit yang merupakan simulasi dari konferensi yang sebenarnya. Diadakan di George Washington University, para peserta asal Indonesia ini mengambil peran-peran penting seperti kepala negara dan menteri keuangan. Kita ngasih CV dan juga motivation letter. Kenapa sih kita pengen mewakili Indonesia di G20 Youth Summit? Setelah itu kita dapat shortlisted untuk ke tahap berikutnya. Itu kita harus bikin essay tentang isu-isu yang sedang hangat atau sedang dibahas di dunia pada saat ini. Untuk bisa terpilih menjadi peserta G20 Youth Summit ini memang tidak mudah dan harus bisa mewakilkan Indonesia dengan baik.
Sebenarnya kriteria yang paling penting itu adalah kita mampu membawa nama Indonesia di international forum dan juga mampu mengekspresikan apa sih sebenarnya stance Indonesia towards berbagai global issue yang ada saat ini. Selama para delegasi bertemu dengan grup masing-masing yang pesertanya datang dari berbagai negara, mereka membicarakan isu penting yang dihadapi dunia saat ini. Selain G20 Youth Summit, penyelenggara juga mengadakan simulasi lain yang memberikan anak-anak muda kesempatan untuk menduduki posisi di berbagai organisasi penting. Salah satunya adalah Natasha Ardiani, yang terpilih menjadi Direktur Jenderal World Trade Organization. Saya S1 dari Universitas Erlangga, ambil jurusan hubungan internasional. Lalu S2-nya ambil Economic Policy di Crawford School of Public Policy, Australian National University. Kita mau bikin summit ini the real summit, as real as possible. Jadi di sini WTO, saya duduk di Economics Committee, yaitu komite ekonomi untuk di sini dealing dengan economic policy issues. Dan di sini kebetulan tahun ini kita agendanya memilih untuk battling youth unemployment sama business transparency. Itu dia perjumpaan kita dengan para peserta G20 Youth Summit. Sangat membanggakan, semoga apa yang mereka pelajari selama di Washington DC ini bisa diterapkan di Indonesia dan semoga bisa menjadi contoh untuk pemirsa semua. Oke, sekarang saya harus pamit dulu, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like kita di Facebook di VOA Pop News dan juga follow di Twitter @VOAPopNews. Saya Gemilang Sari pamit dulu, kita bertemu lagi di VOA Pop News on White Shot berikutnya. Bye-bye.